Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mau apa mereka itu? Yang dua orang menepi ke tepi jalan. Yang seorang lagi maju mendekati aku. Hai, iya. Loh, ada apa ini? Ayo, berkelahi. Berkelahi? Iya. Sebentar. Sabar. Saya tidak kenal dengan saudara. Dan saya juga yakin saudara pun tidak kenal dengan saya. Lantas, kenapa saudara menantang saya? Kau jawara dari Kulon bukan? Bukan, saya bukan jawara. Jangan bohong. Tidak kena. Wah, si Laudan menyerang dengan 2 buah pukulan yang beruntun, tapi tidak kena. Caranya dia mengelakkan pukulan menarik sekali. Betul bukan apa kata saya, Kanjeng? Gerakannya sangat lamban. Iya, 2 buah pukulan Silodan cepat sekali dan sangat keras. Seharusnya kena, tapi kok tidak. Padahal dia terlambat mengelak. Nah, si Laudan mau menyerang lagi. Bangsat, tidak kena lagi. Bangsat, tidak kena melulu. Tapi aku baru mengeluarkan jurus awal, belum mengeluarkan jurus yang hebat. Nah, si Laudan mengeluarkan semua jurusnya. Iya, sekarang mereka terlibat dalam pertarungan yang sesungguhnya. Lihat, Kanjeng, caranya Raden Bentar bertarung lamban sekali. Semua gerakannya serba terlambat. Memang, sangat sederhana. Jurus-jurusnya nampak sangat gagah, seperti baru belajar silat. Tapi anehnya, yang terjadi malah sebaliknya. Betul, Kanjeng. Seharusnya Raden Bentar yang terdesak, tapi malah sebaliknya, si Laudan yang terdesak. Iya, dan baru beberapa jurus saja, Silodan sudah terdesak. Kau kalah, Laudan. Minggir. Aku sekarang yang maju. Aku belum kalah. Aku belum mengeluarkan ilmu Kadijaya. Alah, nanti saja. Kau istirahat dulu. Tanganku sudah gatal. Ingin cepat-cepat mempatahkan tulang iga si Bentar itu. Ayo, sekarang dengan aku. Untuk apa berkelahi? Tidak ada gunanya. Lebih baik kita berteman. Sebab aku datang ke sini bukan untuk mencari musuh. Kalau mau berteman nanti saja, setelah kita selesai berkelahi. Ya, baiklah. Sekedar coba-coba, tidak apa. Bagus. Talas langsung menyerang dengan gencar. Dan Raden Bentar nampaknya kewalahan. Iya, Raden Bentar terdesak. Tidak. Biar saja. Sebentar lagi si Talas yang terdesak. Benar, Kanjeng.
Si Talas yang terdesak. Ya, itulah keistimewaan Raden Bentar. Sekilas kelihatannya dia yang akan roboh, tapi sebenarnya dia sedang mendesak. Wah, si Talas terduduk merintih-rintih sambil memegangi perutnya. Nah, kau percaya padaku, Ulu Balang. Si Talas nasibnya sama dengan si Lodang. Hanya dalam beberapa jurus perutnya kena sodok dan mereka muntah-muntah. Heran, hampir tidak masuk akal. Serangan lawan yang gencar dan ganas hanya dilawan dengan jurus yang sangat sederhana. Bisa roboh. Hei, hebat juga kau orang Kulon. Kedua temanku, si Lodan dan si Talas bisa kau robohkan hanya dalam waktu singkat. Kau juga rupanya mau mencoba aku? Tentu saja. Kalian bertiga satu saudara seperguruan. Tentu saja. Kalau begitu, pasti memiliki jurus yang sama. Ya, tentu saja. Perguruan kalian apa namanya? Gagak Biru. Siapa nama gurumu? Lambatan. Apakah kau berkelahi dengan aku, gurumu tahu? Dia yang menyuruh. Kenapa gurumu menyuruh kau dan dua temanmu itu berkelahi dengan aku? Guruku disuruh oleh orang Kadipaten Dumugi. Oh, begitu. Loh, si Teges malah ngobrol dengan Raden Bentar. Bukannya bertarung. Biarkan saja. Aku ingin tahu apa saja yang akan dikorek oleh Raden Bentar. Keterangan dari mulut si Teges. Perguruan Gagak Biru, letaknya di mana? Di Kampung Kalan. Lalu gurumu tinggal di situ juga bersama kalian? Tentu saja. Apakah dia punya kedudukan yang penting di Kadipaten Dumugi? Tidak. Guruku bukan pegawai. Guruku tokoh rimba persilatan yang paling hebat. Jadi untuk apa lagi kerja di Kadipaten? Kalau begitu, gurumu dibayar oleh petinggi Yamuna dari Kadipaten Dumugi untuk meringkus aku. Ya, betul. Ternyata gurumu masih butuh duit. Masih bisa dibeli. Bangsat! Kau jangan menghina guru! Guru memang tidak boleh dihina. Sebaliknya harus dihormati. Sebab guru adalah orang yang paling mulia. Tanpa guru, kita tak akan bisa apa-apa. Lalu kenapa kau menghina guru? Nanti dulu. Guru yang patut dihormat ialah guru yang baik, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau seorang guru bisa dibeli dengan uang, tidak perlu dihormat. Seperti Lambatan guru kamu. Setan! Ngobrolnya sudah selesai. Sekarang mulai bertarung. Permainan jurus tangan kosong si Teges sama saja dengan yang tadi. Raden Bentar juga bermain jurus sama dengan yang tadi. Kalau begitu caranya, si Teges juga akan roboh dalam waktu yang sangat singkat. Si Teges mulai terdesak. Ya, kesalahan hanya soal waktu. Nasib si Teges tidak berbeda dengan nasib kedua temannya, si Lodan dan si Talas. Terduduk di tanah meringis-ringis sambil memegangi perutnya. Sodokan tangan Raden Bentar lambat saja dan sekilas merupakan sebuah serangan yang tiada artinya. Tapi akibatnya di luar dugaan. Si Teges ambruk. Sekarang, aku lagi yang maju. Iya. Wah, si Lodan maju lagi. Rupanya dia sudah sembuh. Perutnya sudah tidak sakit lagi. Lalu mau menantang kembali pada Raden Bentar. Ayo, kita berkelahi lagi. Sekarang pakai ilmu kadikjayaan. Boleh. Lekaslah keluarkan ilmu kadikjayaan apa yang kau miliki. Aku mau mengeluarkan ilmu karang hitam. Silahkan. Wah, si Lodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Melihat gerakannya, pasti ilmunya itu ilmu hitam. Iya, pasti. Sebab perguruan Gagak Biru memang perguruan ilmu hitam. Nampaknya Raden Bentar juga akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Rupanya
dia juga bisa ilmu kadikjayaan. Ya, aku ingin tahu seperti apa ilmu kadikjayaan yang dimiliki oleh Raden Bentar. Ledakan itu keras sekali. Kan main. Ilmu kadikjayaan yang mereka rapal dahsyat sekali. Tapi si Lodan yang terpental, terbanting ke tanah, berguling-guling, lalu diam tidak bergerak lagi. Aku tahu si Lodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan yang hebat. Tapi aku tidak menduga Raden Bentar bisa mengalahkannya. Iya, si Talas dan si Tegas terbelalak, buru-buru memburu si Lodan dan memeriksanya. Hah? Si Lodan mati? Iya, mati. Bangsat! Bangsat! Kau telah membunuh saudara perguruanku. Aku tidak membunuhnya. Sudah jadi mayat begitu, kau bilang tidak membunuh. Coba, periksa dulu yang betul. Kepala. Tidak mati. Apa? Tidak mati? Tidak mati. Tidak mati? Iya. Si Lodan tidak mati. Tuh, napasnya masih ada. Coba aku lihat. Iya. Benar tidak mati, cuma pingsan. Makanya aku bilang, aku tidak membunuhnya. Meskipun kau tidak membunuh, tapi lukanya dalam sampai semaput. Bertarung sampai pingsan, biasa kan? Ya, sekarang coba aku. Percuma. Percuma. Kau pasti akan mempergunakan ilmu kadikjayaan, iya kan? Iya. Dan pasti ilmu kadikjayaan yang kau miliki akan sama dengan si Lodan, temanmu yang pingsan itu. Tentu saja, sebab aku dan dia satu perguruan. Ya, namanya ilmu karang hitam bukan? Iya. Makanya aku bilang percuma. Ngomong yang benar. Iya kan? Coba saja pikir. Tadi si Lodan bertarung dengan aku mempergunakan ilmu karang hitam. Dan dia yang kalah. Jadi kalau kau sekarang juga mau mempergunakan ilmu karang hitam, ya pasti kalah oleh aku. Nah, kan jadi percuma. Iya, ya, aku pasti kalah. Lalu harus bagaimana ya supaya bisa menang? Digabung saja. Bagaimana, Ges? Digabung saja. Digabung? Digabung gimana? Dengan ilmu karang hitam lagi. Tolol. Digabung dengan ilmu yang sama tidak akan ada gunanya. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, kau pakai ilmu karang hitam, aku juga sama. Jadi kehebatannya jadi 2 kali lipat, iya kan? Benar juga ya. Ayo kita coba. Tapi dungu, sehingga jadi kocak. Biarlah, aku ladeni saja apa yang mereka mau. Ayo kita mulai. Ya. Lihat Kanjeng Petinggi. Si Talas dan si Tegas menggabungkan kekuatan untuk merobohkan Raden Bentar. Iya, tapi hasilnya tidak akan seberapa. Kenapa Kanjeng? Yang namanya gabungan itu bukan begitu. Bukan 2 buah ilmu yang sama, tapi harus yang berlainan. Sehingga menjadi bentuk baru yang berbeda dengan bentuk semula. Kalau begitu, Raden Bentar lagi yang akan menang. Iya, dan nampaknya pula Raden Bentar sudah paham akan hal itu. Sebab dia tidak lantas gugup atau akan mengeluarkan ilmu baru, melainkan mengambil sikap yang sama seperti tadi. Betul Kanjeng. Kau lihat Ulu Balang Talayan. Raden Bentar lagi yang menang. Wah, betul Kanjeng. Talas dan Tegas terpelanting dan pingsan. Padahal Raden Bentar masih tetap mempergunakan ilmu kadikjayaan yang sama. Sekalipun lawannya menggabungkan kekuatan. Betul Kanjeng. Sekarang aku yang maju. Kanjeng Petinggi akan maju bertarung. Bukan, aku hanya ingin berbicara dengan Raden Bentar. Jangan Kanjeng, berbahaya. Aku yakin Raden Bentar tidak akan sembrono menyerang orang yang tidak menyerang dirinya. Ya, bagaimana Talayan?
Tapi sebaiknya hati-hati, Kanjeng. Ya. Tiga-tiganya murid perguruan Gagak Biru itu pingsan. Aku harus menunggu sampai mereka sadar. Barulah aku akan bisa menanya mereka. Ada seorang muncul dari arah sana. Keluar dari balik rimbunan pepohonan. Seorang laki-laki berpakaian bagus dan rapi. Meskipun sudah berumur, tapi tetap gagah dan berwibawa. Siapa dia? Selamat datang di Pulau Bali, orang gagah. Terima kasih atas sambutannya. Perkenalkan, saya Yamuna. Lengkapnya Petinggi Yamuna. Benarkah? Benar, Bapak seorang pejabat tinggi Kadipaten Dumugi? benar. Kebetulan sekali. Dan saya sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan Bapak. Begitu pula saya. Saya merasa gembira dapat bertatap muka dengan Raden Bentar, jawara yang paling dikjaya dari kerajaan Madangkara. Saya bukan jawara. Tapi tak apalah. Sebab mungkin Bapak menonton pertarungan saya melawan 3 orang murid perguruan Gagak Biru itu. Dan saya menang. Lantas Bapak menganggap saya seorang jawara. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa Bapak ingin meringkus saya? Sehingga memerintahkan satu regu pasukan kadipaten, kemudian membayar 3 orang murid perguruan Gagak Biru. Pasti saudara sudah dapat menduga bahwa saya melakukan semua itu karena atas desakan Adipati Taruman. Tepat sekali perkataan Bapak. Adipati Taruman sahabat saya. Jadi sudah wajar bila saya membantu dia. Benar. Dan itu hak Bapak. Seperti juga saya. Saya selalu siap untuk membantu para sahabat saya. Akan tetapi, terlebih dulu saya akan bertanya sebab-musababnya. Dengan demikian, di dalam melakukan tindakan membantu sahabat saya tersebut, saya sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Atau bahkan, mungkin saja saya membatalkan niat saya untuk membantunya, kalau sahabat saya tersebut yang berbuat salah. Nah, apakah Bapak juga seperti demikian? Arif sekali tutur katamu, Raden. Menunjukkan bahwa Raden benar-benar seorang Raden yang tulen. Terima kasih. Tetapi pertanyaan saya belum dijawab. Ya, untuk itulah saya menjumpai Raden. Untuk membuktikan kebenaran laporan Adipati Taruman? Benar. Dan ternyata bertolak belakang. Maksud Bapak? Semula saya pikir Raden seorang jawara yang menakutkan. Akan tetapi ternyata sangat menyenangkan. Untuk itu saya mengundang Raden ke Kadipaten Dumugi agar kita bisa berbicara lebih leluasa. Apa-apaan ini semua, ha? Maksud Tuan? Kenapa Raden Bentar dibawa ke sini? Disambut dengan ramah, bahkan dijamu makan siang bersama. Bukan kemauan saya, Tuan Taruman. Itu semua kehendak Kanjeng Petinggi. Kenapa dia berlaku begitu? Tidak tahu, Tuan. Apakah kau tidak bisa mencegah keinginan Petinggi Yamuna? Saya tidak berani, Tuan. Bisa kacau semuanya. Ini gara-gara kamu yang memberi laporan. Membaik-baikan Raden Bentar. Saya jangan disalahkan, Tuan. Sebab saya memberikan laporan yang jujur, apa adanya. Saya katakan, ya, tidak dilebihkan ataupun dikurangi. Tapi akhirnya jadi begini, bukan? Malah aku lihat Raden Bentar dan Petinggi Yamuna nampak akrab dan bersahabat. Wah, itu saya tidak tahu, Tuan. Hal itu sudah bukan urusan saya lagi, tapi urusan Kanjeng Petinggi. Sudah. Kacau. Dato. Bagaimana Taruman? Hari ini juga kita angkat kaki. Oh ya? Petinggi Yamuna sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dia berbalik, berpihak pada Raden Bentar. Ya, memang bisa jadi berbahaya. Sebab ada kemungkinan besar justru kita yang ditangkap. Kacau. Ya, bagaimanapun juga, Petinggi Yamuna seorang pejabat tinggi yang harus bertindak pada jalan yang benar. Dia mau tidak mau harus membuktikan kebenaran dari laporanmu tentang Raden Bentar. Iya. Dan ternyata laporanmu tentang Raden Bentar bertolak belakang dengan apa yang dia lihat. Jadi, sudah tentu dia segera melakukan tindakan pengamanan. Maka dari itu, daripada jadi runyam,
Lebih baik segera angkat kaki. Tinggalkan Kadipaten Dumugi ini. Baik. Kenapa berhenti, Taruman? 2 orang temannya Raden Bentar. Kemana? Maksudmu? Raden Bentar tidak sendirian, bukan? Benar. Bertiga dengan temannya. Tapi yang datang ke Kadipaten Dumugi hanya dia sendiri. Iya. 2 orang temannya itu kemana ya? Inilah kesempatan. Kesempatan? Ya. Maksudmu? Yang 2 orang itu kita culik. Culik? Iya. Kita jadikan sandera. Kalau kedua orang itu mau selamat, Raden Bentar harus membebaskan kita. Dan segera harus meninggalkan Pulau Bali. Kau jangan gegabah, Data. Kenapa, Taruman? Mereka orang-orang di Jaya. Bukan. Bukan? Mereka tak lebih dari 2 orang punakawan. Siapa tahu mereka cuma samaran. Samaran? Iya. Menyamar pura-pura jadi punakawan. Padahal justru sebaliknya, seorang guru. Seorang guru? Iya. Gurunya Raden Bentar. Atau pula 2 orang murid utama perguruannya Raden Bentar. Yang ditugaskan oleh guru mereka untuk mengawal, menjaga keselamatan Raden Bentar. Orang yang sakti. Tidak begitu, Taruman. Lalu? Waktu si Gatru bertarung dengan Raden Bentar di pantai Lemah Lot, aku menyaksikan semuanya. Iya? Mereka sangat ketakutan. Lalu bersembunyi di balik perahu layar yang mereka tambatkan di pesisir pantai. Lalu mereka terbengong-bengong melihat pertarungan itu. Nah, kalau orang yang dikjaya, meskipun sedang menyamar jadi seorang yang dungu, tetap akan kelihatan aslinya di saat dia sedang mengikuti jalannya sebuah pertarungan. Iya. Dia akan mengamati dengan seksama bagaimana caranya pihak musuh di dalam melakukan pertarungan. Dengan begitu, dia akan bisa mengukur kehebatan lawan. Jadi kalau siap untuk terjun ke dalam kancah pertarungan, dia sudah tahu harus berbuat apa. Iya. Kau benar, Taruman. Tapi ini sebaliknya, Taruman. Mereka bukannya mempelajari tingkat ilmu yang dimiliki oleh lawan, melainkan terkagum-kagum. Nah, mereka berarti tidak bisa apa-apa. Kalaupun bisa, tingkatannya masih rendah. Ayo, kita ke tepi rawa-rawayan. Rawa-rawayan? Ya. Raden Bentar bertarung dengan 3 orang murid perguruan Gagak Biru di tepi rawa-rawayan. Jadi, siapa tahu kedua teman Raden Bentar itu masih berada di sana atau berkeliaran di sekitar tempat itu. Baiklah, mari kita ke sana. Kita sudah sampai di tepi rawa-rawayan. Iya. Dan di tempat sekitar ini acak-acakan. Pasti di sini mereka bertarung. Ya. Keadaannya sudah sepi. Ketiga orang murid perguruan Gagak Biru itu juga pasti sudah pulang. Kita harus menjelajahi tempat sekitar sini. Bertanya pada penduduk. Iya. Wilayah ini lengah. Rumah-rumah penduduk sangat jarang. Dan letaknya saling berjauhan. Cuma ada 1-2. Selebihnya alam yang luas. Iya. Wilayah ini daerah di pinggiran wilayah Kadipaten Dumugi yang paling pelosok dan terpencil. Jauh sekali dari kota. Nah, di sana itu ada sebuah rumah. Ayo kita ke sana. Ya. Rumah itu sederhana sekali. Pasti rumah seorang petani. Di wilayah ini semua rumah penduduk memang sangat sederhana. Rata-rata dindingnya bambu dan atapnya daun rumbia atau walang-alang. Hai.
Iya, Den. Kau petani? Betul, Den. Kau melihat 2 orang asing? 2 orang asing. Orang-orang Jawa Dwipa? Tidak, Den, tidak. Sudah. Petani itu tidak tahu. Ya, lebih baik kita cari terus. Sebab aku yakin mereka belum jauh. Iya. Di sebelah sana, di lereng bukit yang kecil itu, aku lihat ada sebuah gubuk. Bisa kita coba memeriksanya di sana. Sebentar. Ada apa, Taruman? Lihat di sana itu. Sekelompok orang sedang berjalan menuju ke sini. Siapa mereka? Siapa ya? Mereka masih muda-muda. Tampangnya sangar-sangar. Pakaian mereka kumal. Seperti ada sesuatu yang maha penting. Sebab mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Dan nampaknya mereka sedang dalam kemarahan. Mungkin mereka mau bertempur. Sebab gerak-gerik mereka nampak jelas memperlihatkan sikap permusuhan. Iya. Mereka melalui jalan yang sedang kita lewati ini. Iya. Kita akan berpapasan dengan mereka. Iya. Sebentar lagi kita akan berpapasan dengan mereka. Lebih baik kita menghindar. Kita masuk dulu ke tepi jalan yang rimbun oleh pepohonan. Kenapa? Kan tidak apa-apa kita berpapasan dengan mereka. Aku malas berurusan dengan mereka. Sebab kelihatannya mereka anak muda yang berangasan. Cepat naik pitam dan tukang mencari keributan. Tidak usah cemas. Sebab kita tidak punya urusan dengan mereka. Nah, mereka sudah dekat. Ya. Dan semuanya memandang kita dengan pandangan yang garang. Acuh saja, jalan terus. Berhenti! Mereka menghadang jalan kita. Iya. Mereka memenuhi jalan. Tidak ada lahan bagi kita untuk lewat. Ya. Lebih baik kita berhenti saja. Iya. Berhenti dulu sampai mereka lewat. Hei! Berhenti! Ada apa? Pakaian kalian bagus sekali. Pasti orang kaya. Atau mungkin bangsawan. Benar. Bangsawan dari Kadipaten Dumugi? Benar. Nah, kalau begitu, pasti kenal dengan Petinggi Yamuna dan Hulu Balang Tarayan. Kenal. Apakah mereka masih berada di tepi rawa-rawayan? Kenapa kau bertanya begitu? Siapa kalian? Kami murid-murid perguruan Gagak Biru. Oh iya? Benarkah kalian murid-murid perguruan Gagak Biru? Iya. Kau bertanya tentang Petinggi Yamuna dan Hulu Balang Tarayan. Berarti kalian yang dihubungi oleh mereka untuk meringkus Bentar. Benar. Kebetulan. Kebetulan apa? Petinggi Yamuna sudah pulang ke Dumugi sambil membawa Bentar. Membawa Bentar? Iya. Hebat benar Petinggi Yamuna itu. Kami saja yang jago bertarung, kalah oleh Bentar. Tapi, kenapa dia minta bantuan kami? Kalau dia sendiri mampu meringkus Bentar. Bukan diringkus, tapi diundang. Diundang? Iya. Petinggi Yamuna takut pada Bentar. Lalu diundang dan dijamu. Keparat! Petinggi Yamuna keparat! Bersahabat dengan musuh. Sebentar, saudara. Saudara-saudara ini sebenarnya mau kemana? Kami mau menantang lagi. Menantang lagi? Menantang Bentar? Iya. Rupanya kalian masih penasaran. Iya, memang. Sulit, saudara. Sebab Bentar sekarang ada di Kadipaten Dumugi. Kalau kalian datang ke sana, pasti akan jadi ribut. Kalian akan berhadapan dengan pasukan Kadipaten. Pasukan perang Kadipaten Dumugi bisa tersinggung dan marah. Lalu padepokan kalian akan digempur. Tapi saudara, masih ada jalan keluarnya. Apa itu? Menculik 2 orang teman Bentar. Menculik? Ya. Teman Bentar yang 2 orang diculik. Dengan begitu, Bentar pasti akan mencarinya. Nah, kalau sudah begitu, kalian bisa melakukan pembalasan lagi. Lalu, di mana sekarang orang itu? Di sekitar daerah ini.
Bentar lama sekali ya. Iya, jangan-jangan mendapat kesulitan di Kadipaten. Kita susul yuk. Jangan. Kenapa? Raden Bentar berpesan kita tidak boleh pergi kemana-mana sebelum dia datang. Kalau lama sekali bagaimana? Sampai sebulan begitu? Tidak mungkin akan sampai 1 bulan. Paling lama nanti sore datang. Iya deh. Atau kita pindah? Pindah? Di sini sepi sekali, jauh kemana-mana. Tidak ada yang jual makanan. Buat apa cari makanan? Kita kan tiap hari makan. Kita sudah membayar sewa rumah ini pada Pak Tonda, petani yang punya rumah ini. Juga kita ngasih uang untuk biaya makan kita selama di sini. Bosan aku tiap hari makan dengan ikan mas melulu. Aku ingin makan ikan asin. Alah, jangan sok. Dulu sebelum kenal dengan Raden Bentar, kau kurang makan. Sekarang setelah kenal dengan Raden Bentar, sering makan enak, jadi manja. Kamu jangan buka kartu. Memang dulu saya kurang makan sebelum ketemu Raden Bentar. Sekarang sudah ya enak. Tapi saya tidak itu. Iya tahu, sudah tahu. Diam. Ya dulu itu dulu kan. Iya. Sekarang ya sekarang. Iya kan. Woi, menyerah. Suara apa itu? Apa? Kau mendengarnya, Saliwang? Tuh dengar. Tadi itu suara orang ya? Iya, bukan suara kerbau. Aduh. Woi, menyerah! Nah, kedengaran lagi. Lebih keras dari yang tadi. Iya, lebih keras. Hah? Banyak orang? Iya, orang banyak. Aduh, siapa mereka? Orang-orang banyak sekali bermunculan dari kebun singkong di sekeliling kita, Saliwang. Iya, kita dikepung. Jangan-jangan gerombolan penjahat. Iya. Mau apa? Tiba-tiba mereka pasang kuda-kuda, tanpa pasang sikap bertarung. Aduh, mereka mengajak kita bertarung. Iya. Mereka tidak melawan. Tidak melawan. Dapat dugaanku. 2 orang teman Raden Bentar itu tidak bisa apa-apa. Iya. Mereka dikeroyok bukannya melawan, malah tiarap tertelungkup di tanah sambil berteriak-teriak ketakutan.